Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Apa kabar anak-anak Mister yang hebat di rumah? Semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Gratis, tidak perlu bayar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Kali ini kita memasuki pelajaran yang ketiga, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Mr. Lili Hambali SAG. Kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Siap Menjadi Anak Soleh. Are you ready menjadi anak soleh? Anak-anak sekalian, untuk menjadi anak soleh, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus bersikap jujur. Apa itu jujur? Mister akan menjelaskan. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi orang tua, disenangi guru, dan punya banyak teman. Jujur membawa kepada kebaikan. Kita harus bersikap jujur di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kita pun harus bersikap jujur kepada siapa saja, kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Bahkan kita pun harus jujur kepada diri kita sendiri. Lawan kata jujur adalah bohong. Bohong adalah sikap tercela yang harus kita jauhi oleh kita semua. Sikap yang harus kita tanamkan bersama-sama adalah dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur. Kita tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, kita akan meminta maaf dan berkata jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh sikap jujur yang harus kita lakukan. Contohnya ketika kita jajan di kantin dan kita menerima uang kembalian berlebih, maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kelebihan uang kembalian tersebut kepada penjualnya. Contoh lain adalah ketika kita sedang bermain lari-lari bersama adik, lalu tanpa sengaja kita memecahkan pot bunga milik bunda di rumah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengakui kesalahan kita kepada bunda, dan jangan lupa kita pun meminta maaf kepada bunda. Setelah itu, kita pun harus membersihkan sampah-sampah dari pot bunga yang tadi pecah. Ketika kita melaksanakan ulangan, tentu ada beberapa hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Sikap yang perlu kita lakukan ketika saat ulangan adalah sikap jujur. Sikap yang baik ketika kita melaksanakan ulangan adalah mengerjakannya sendiri dengan jujur. Agar kita bisa mengerjakan ulangan sendiri, maka kita harus belajar terlebih dahulu di rumah. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita ulangan. Yang pertama, kita tidak boleh mencontek. Karena mencontek ini contohnya meminta jawaban kepada teman atau melirik jawaban teman. Yang kedua, yang tidak boleh kita lakukan saat ulangan adalah kita tidak boleh memberi jawaban kepada teman. Semoga anak-anak Mister tumbuh menjadi anak yang jujur. Berikutnya, sikap yang harus kita lakukan untuk menjadi anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tentang hormat dan patuh. Apa yang kalian ketahui tentang hormat dan patuh? Sebagai sesama manusia harus saling menghormati. Kita harus hormat kepada yang lebih tua, juga sayang kepada yang lebih muda. Selain bersikap hormat,
kita juga harus bersikap patuh. Patuh artinya melaksanakan perintah, baik perintah orang tua maupun perintah guru. Anak yang patuh akan disayang orang tua dan guru. Bersikap patuh adalah suatu kewajiban. Kita harus hormat dan patuh kepada ayah dan ibu yang telah berjasa merawat dan membesarkan kita. Bersikap baik, sopan dan santun kepada orang tua dan mengikuti semua perintah baiknya. Berikut ini adalah bentuk sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Di antaranya adalah 1. Bertutur kata yang sopan. 2. Berpamitan jika hendak bepergian. 3. Mematuhi perintahnya. 4. Mendengarkan nasihatnya. 5. Membantu pekerjaan orang tua. 6. Mendoakan orang tua. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita ketika berada di sekolah. Jangan pernah menyakiti perasaan mereka dan jangan pernah melalaikan tugas-tugasnya. Berikut ini adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada guru, yaitu 1. Duduk tertib di kelas, mendengarkan dengan baik, tidak berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan. 2. Bertanya dengan sopan, mengangkat dengan tangan kanan. 3. Meminta izin apabila hendak keluar kelas. 4. Mengucapkan salam. 5. Mematuhi perintahnya. Itulah penjelasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Selanjutnya yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Untuk menjadi anak soleh, kalian harus yang pertama menghargai pendapat, baik pendapat teman, orang tua, kakak, guru, dan lainnya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat, kita juga harus menghormati dan menghargai. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Berikut Mister akan jelaskan. Caranya adalah yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. 3. Menyanggah pendapat dengan santun. 4. Mendukung pendapat yang benar. Dan yang kelima adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Demikianlah penjelasan dari Mister pada pelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.